Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Dalam video ini kita akan membahas selalu bersama malaikat dalam keseharian. Ayo kita membaca Al-Quran sebelum kita memulai video kita kali ini. Nah, surat yang akan kita baca bersama-sama adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285-286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan kita baca Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita tadabbur ya. Kalau kalian amati gambar-gambar berikut ini, ya pasti di dalam benak dan pikiran kalian masing-masing ada apa toh? Atau ini berkaitan dengan apa? Misalnya gambar 9.1 ini menunjukkan orang yang sedang melaksanakan jamaah sholat. Kemudian ini berniaga. Gambar 9.3 ini sawah. Kalau kita lihat garisnya di sini hujan ya, jadi sama seperti musim kita saat ini, yaitu musim penghujan. Kemudian, nah ini gambar apa? Pasti semuanya tahu ya, ini adalah tempat peristirahatan kita yang paling akhir setelah di alam dunia. Kita lanjutkan saja ya. Nah, di materi kita kali ini apa toh makna beriman kepada malaikat? Pasti semuanya di SMP, bahkan di SD, atau di TK, RA-nya dulu pernah mendapatkan pelajaran tentang beriman kepada malaikat. Ini kalau kita mengingat kembali, kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab yang dari bahasa Arab malak, jamaahnya adalah malaikah. Kata malak berasal dari kata al atau ala aluka,
yang artinya risalah atau mengemban amanat. Di dalam iman kepada malaikat itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Nah, malaikat itu jelas merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, ada sabda Rasulullah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, perihal wujudnya Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pengertian percayai meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang berasal dari alam gaib yang bernama malaikat, yang ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan tugas-tugas tertentu lainnya. Berdasarkan ayat tersebut, nah, kita bisa mengetahui bahwa malaikat memiliki sayap, ada yang 2, 3, dan bahkan 4. Tentunya sayap-sayap yang dimaksud di sini bukan sayap yang bisa dilihat pada burung. Sayap adalah lambang kekuatan yang memungkinkan makhluk dari alam gaib ini menunaikan tugasnya. Dengan sayap-sayapnya tersebut, setiap malaikat memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Nah, maksud dari ayat tersebut bahwasanya malaikat, di antaranya malaikat Jibril, apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala memerlukan waktu 1 hari, tetapi apabila yang melakukan manusia maka diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Nah, antara malaikat dan manusia berbeda alam. Oleh karena itu manusia tidak mampu menangkap wujud malaikat. Namun demikian atas izin Allah, malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu, dapat dilihat oleh mereka yang dipilih oleh Allah, yaitu para rasul, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 69 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama.
Qala salamun fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjada minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Nah, wujud malaikat tidak akan pernah berubah, tidak bertambah tua atau tidak bertambah muda. Kondisi malaikat sampai detik ini masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani semua malaikat. Dari sekian banyak malaikat hanya sedikit nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Orang yang beriman wajib mengimaninya secara rinci. Dengan malaikat yang tidak disebutkan namanya cukup mengimaninya secara umum. Adapun jumlah malaikat mencapai ribuan bahkan jutaan. Namun beberapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bukti bahwa malaikat berjumlah ribuan adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, di antara sekian banyak malaikat ada 10 nama yang dikenal. Yang pertama adalah Jibril, yaitu malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin, ya, Ruhul Qudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, baik beriman atau tidak, semuanya diberikan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil, ya, malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba di hari kiamat dan menjelang manusia dibagikan dalam alam kubur. Malaikat Raqib, malaikat yang memiliki tugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Jadi semua apa yang kita ucapkan, jika itu perbuatan baik, apa yang kita lakukan jika itu perbuatan baik, akan dicatat oleh malaikat Raqib. Sebaliknya malaikat Atid adalah malaikat yang mencatat segala ucapan dan perbuatan buruk atau jahat kita. Malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzah. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala aspek, segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia.
malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah. Nah, yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Nah, satu hal yang penting diperhatikan bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hamba-Nya yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Anbiya ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Dikatakan mulia karena senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada apa yang diperintahkannya, tak pernah durhaka sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, juga setiap saat sepanjang waktu para malaikat selalu bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharal malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkapi sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sifat lain yang harus diyakini dalam beriman, ya, terkait sifat malaikat adalah bahwa malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia. Seperti malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak merasakan lapar. Jadi kalau tidak lapar ya tidak makan dan tidak minum. Tidak merasakan pula sakit dan tidur. Jadi sangat berbeda dengan jin dan manusia yang pasti merasa lapar, pasti membutuhkan makan dan minum, dan pernah sakit dan pasti juga merasa lelah, ngantuk dan butuh tidur. Nah, selanjutnya mengimani tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat diantaranya, ya, yaitu yang pertama membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi yang kedua adalah menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul, yang meneguhkan hati para nabi dan kaum muslimin. Kemudian mendatangkan azab
bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Yang kelima, menolong manusia dengan memerintahkan ampun kepada Allah, memintakan ampun, ya bukan memerintahkan tapi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagaimana manusia, para malaikat memiliki jadwal giliran menjalankan tugas mereka. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat yang bertugas pada malam hari dan malaikat yang bertugas pada siang hari selalu bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul ketika pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, pada sungguhnya Allah Maha Tahu, bagaimana keadaan hamba-hambaku yang saat kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan ketika mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, terang sekali bahwa tugas atau fungsi malaikat ialah membantu perkembangan rohani manusia. Jadi malaikat mengemban wahyu ilahi dan hanya membantu dengan bantuan wahyu saja manusia mampu melaksanakan kehidupan rohani dan mampu membuat kemajuan rohani dengan mengembangkan daya-daya rohaninya. Dengan demikian beriman kepada sesuatu itu pada hakikatnya membenarkan suatu prinsip sebagai landasan perbuatan. Oleh karena itu beriman kepada malaikat berarti membenarkan adanya kehidupan rohani. Orang yang beriman harus mengemban kehidupan rohani itu dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, kita masuk pokok pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah, tetapi ada persamaan dan ada juga perbedaan. Malaikat berasal dari alam gaib, manusia dari alam syahadah atau nyata. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sudut. Di antaranya adalah proses kejadian. Proses kejadian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang berbentuk. Nah, di sini bahwa dijelaskan asal manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, kembali ke tadi alam gaib. Alam gaib itu alam yang di luar jangkauan panca indera manusia. Alam sahadah itu alam nyata, alam yang kita huni atau yang di alam yang dijangkau oleh panca indera manusia. Nah, yang berikutnya sifat-sifatnya. Kita tahu manusia makhluk kasat mata, dapat ditangkap panca indera.
dan memiliki jenis kelamin, punya akal, nafsu, perasaan, sehingga punya potensi untuk berpikir menggunakan akalnya. Dengan nafsu yang dimiliki, dengan nafsu yang dimiliki manusia memiliki keinginan makan, minum, melakukan perkawinan. Dengan adanya perasaan merasa sedih, senang, gembira, gelisah, takut, dan sebagainya. Jadi manusia mengalami fase-fase anak, remaja, dewasa, tua, namun tidak dapat berubah bentuk, berubah wujud. Misalnya seperti film-film fiksi, jadi Ultraman, jadi Kamen Rider, dan seterusnya ya. Jadi tidak bisa manusia ya manusia. Kemudian sementara malaikat makhluk gaib dari alam gaib, tidak bisa ditangkap panca indera terus tidak memiliki jenis kelamin, tidak perempuan, tidak laki-laki juga. Terus bagaimana Pak? Tidak seperti manusia. Kemudian tidak punya nafsu dan perasaan. Jadi malaikat itu tidak merasa lapar, terus tidak makan, minum, tidak ada keinginan untuk menikah, tidak mengalami fase-fase perubahan sejak terciptanya sampai sekarang tetap sama sampai yaumul kiamah. Jadi perbedaan itu. Terus malaikat bisa berubah wujud, jadi pengen jadi apa saja bisa. Nah, perbedaan yang sangat menonjol ya. Jadi malaikat itu sangat patuh. Manusia ada yang patuh, namun pula banyak yang ingkar kepada Allah. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Kenapa malaikat itu selalu patuh? Nah, kenapa manusia ada yang patuh, ada yang tidak? Nah, nanti yang tahu bisa komen ya. Kemudian kedudukan dan keberadaan. Jadi manusia sangat berbeda keberadaannya dengan malaikat. Jadi apabila manusia selalu dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya ingat akan melebihi derajatnya malaikat. Karena kan manusia harus menempuh jalan ketakwaan itu harus melakukan mujahadah nafs. Mujahadah nafs apa? Ingat. Sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi ini jawabannya tadi ya. Jadi tidak akan ada niatan melakukan dosa. Ganti nafsu saat pengen apa-apa, intinya seperti itu. Jadi kalau manusia itu godaannya banyak karena punya nafsu, nafsu itu kepenginan, kekarepan tuh jadi itu tadi tentang yang kita bahas kita masuk di sub ketiga, tanda-tanda iman kepada malaikat itu seperti apa. Keimanan seorang muslim itu harus dibuktikan, tidak cukup dikatakan aku iman kepada malaikat, jadi enggak seperti itu jadi harus dibuktikan. Dan nanti kita bahas tanda-tanda perilaku orang beriman kepada malaikat. Nah, ini kita lihat dulu jin. Jin adalah sebangsa makhluk gaib yang diciptakan dari api. Ada yang beriman, ada yang ingkar, jadi seperti manusia. Iblis nenek moyang seluruh setan dari bangsa jin. Nah, setan adalah sebuah karakter. Ingat, setan adalah sebuah karakter jahat yang ada pada manusia
atau jin yang memiliki ini penting, yang memiliki sifat menggoda manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nanti bisa keluar di ulangan, diingat-ingat baik-baik ya, perbedaan antara jin, iblis, setan. Jadi setan, sekali lagi setan ini apa sih? Adalah karakter, guys. Setan itu karakter jahat, gitu. Jahat. Jadi yang ada pada manusia atau jin. Jadi yang sifatnya selalu menggoda dan mengajak untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya nanti ini diingat-ingat baik-baik. Terus kita lanjutkan. Jadi tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat itu, yang pertama adalah menaati Allah dan Rasulnya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Jadi menaati Allah, menaati Rasulnya, ya. Jadi jelas kalau misalnya aku beriman kepada Allah tapi gak percaya malaikat, ya mana keimanannya? Apakah masih sah atau batal? Ya, dia keluar dari Islam atau masih Islam? Nah, nanti kita bahas di pertemuan langsung pada saat pembelajaran. Kemudian, ya, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, melaksanakan syariat Islam. Jadi itu tanda-tandanya. Kemudian perilaku orang yang beriman kepada malaikat, tapi kan tanda-tandanya, sekarang perilakunya. Jadi kalau tadi kita melihat ada tanda-tanda, tanda-tanda nih, ini langsung perilakunya. Perilaku orang yang beriman pada malaikat itu pasti dia selalu berhati-hati dalam segala perbuatannya. Mengapa? Ya. Jadi kalau sampean beriman kepada malaikat, pasti teman akan meyakini, tadi kita sudah singgung, malaikat-malaikat selalu menjaganya bergiliran dari depan belakang. Ya. Jadi kalau mau melakukan dosa, mau gimana, mau tempat apa, ya, mau di dalam kondisi yang bagaimanapun, pasti ada malaikat yang mengawasi dan yang pasti tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selalu berbuat positif. Kenapa selalu berbuat positif? Ya, karena dia yakin kalau malaikat itu mencatat setiap perbuatannya dan akan dihisab kelak. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Jelas wong sing iman karo malaikat jelas memiliki akhlak mulia, akhlakul karimah, dan dia meninggalkan akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Ya, kalau pelajar biasanya yang perilakunya baik, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kita masuk pembahasan yang terakhir. Apa toh hikmah beriman kepada malaikat? Pasti semuanya sedikit banyak sudah mampu menarik kesimpulan. Dengan kita meyakini adanya malaikat, meskipun panca indera kita tidak bisa menangkapnya, jadi pasti seseorang akan mengetahui beberapa hikmahnya. Ya, kita dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Besaran makhluk yang bernama malaikat dasarnya merupakan keagungan dari Sang Maha Pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan rasa syukur. Ini penting, melahirkan rasa syukur pada Allah yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi
manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan dan berbagai bentuk kebaikan yang lainnya. Kemudian tumbuhnya rasa cinta kepada malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah. Kemudian terhindar dari perilaku terhadap tahayul, khurafat. Nah, perilaku ini biasanya meliputi diri orang-orang yang tidak mengimani hal-hal yang gaib. Tahayul, khurafat itu apa? Pasti semuanya harusnya sudah tahu. Kemudian menumbuhkan perilaku istiqomah. Istiqomah itu apa? Ajak terus menerus menjalankan syariat. Ya, sholat ya terus menerus, ya ibadah terus menerus, ngaji ya terus menerus. Maksudnya bukan tahu harus 24 jam tidak, tapi rutin. Ya kalau sholat ya 5 waktu ada waktunya. Misalnya kita beribadah yang lain, ya misalnya contoh senyum ya kalau ada orang, kalau nggak ada orang ya jangan senyum sendiri, bahaya nanti. Dan yang berikutnya melahirkan sikap disiplin, ketelatan, disiplin dalam mengumpulkan tugas, ya jujur dalam mengerjakan apapun tugasnya, ya gak ngerpek, terus gak nyentuh kancane, itu jujur. Kemudian bertanggung jawab dalam setiap apa yang dia lakukan. Nah, mungkin itu ya pertemuan atau di dalam video pembelajaran kita kali ini. Nanti saat pelajaran saya harapkan banyak pertanyaan dari sampean semuanya ya tentang malaikat, tentang makhluk gaib ya. Jadi nanti kita buka diskusi di dalam kelas. Semoga nanti kita semuanya bisa bersama-sama menambah wawasan tentang malaikat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan yang baik-baik oleh Allah diridhoi dan dikabulkan. Semoga apa yang kita niatkan, perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita diberi hidayah oleh Allah agar kita tidak jadi melakukan niatan atau perbuatan buruk yang sengaja kita niatkan tadi. Ya, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam saya membuat video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video kita selanjutnya.